Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fulvinus Juniartono. Shalom, selamat bersua kembali Bapak Ibu Saudara, sahabat Kristus yang setia dimanapun saat ini berada. Bagaimana kabar semuanya? Kiranya kasih setia pemeliharaan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, senantiasa memberi kita kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup kita setiap hari dalam kondisi dan situasi apapun juga. Mengawali ibadah kita, marilah kita heningkan diri kita untuk bersaat teduh bersama. Mari kita berdoa. Diiringi rasa syukur dan sukacita, kami datang bersimpu di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, manakala di pagi hari ini, sebelum melakukan aktivitas kami hari ini, kami boleh berjumpa dan berelasi bersama Dikau lewat ibadah doa pagi yang dilaksanakan hari ini. Sebentar kami akan bersama merenungkan dan mempergumulkan kebenaran firman-Mu. Kuasai diri kami agar pimpinan Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan boleh dinyatakan dengan benar dan jelas. Dan bagi kami yang akan menguraikannya, Dikau terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu sungguh-sungguh dapat tersampaikan dengan benar dan bertanggung jawab. Kami serahkan ibadah doa pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti, di dalam kuasa-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah bersama kita naikkan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 392, bait pertama dan kedua. Ku berbahagia. Para sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, renungan kita kali ini saya beri tema Hidup Bahagia dan Berhasil Bersama Tuhan. Nats yang mendasarinya diambil dari Mazmur 1 ayat 1 hingga 3 yang mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri
di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan mempergumulkannya, serta bersedia melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Ada 3 orang bapak-bapak yang berjumpa dalam acara reuni yang diselenggarakan oleh teman-teman seangkatan mereka pada saat mereka masih bersekolah di SMA. Sebut saja Bapak A, Bapak B, dan Bapak C. Mereka sama-sama mempunyai anak-anak yang menginjak usia pemuda. Mereka saling sharing mengenai apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka akan masa depan anak-anak mereka bila mereka kelak sudah berumah tangga, agar kehidupan rumah tangga mereka benar-benar sukses dan bahagia. Bapak A mengatakan dia ingin anak-anaknya semua bisa menjadi sarjana, punya pekerjaan yang mapan, jadi orang kaya, sehingga mereka menjadi orang terpandang yang disegani, dihargai, dan dihormati orang. Itu merupakan kebanggaan tersendiri yang bisa membuat bahagia. Cita-cita Bapak B lain lagi. Dia tidak menuntut anak-anaknya bergelar atau kaya. Cukup kalau punya penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang penting sehat, karena kesehatanlah yang utama. Asal semua sehat, pekerjaan lancar, itu sudah cukup membuat bahagia. Kini giliran Bapak C. Dengan tenang ia katakan, ilmu pengetahuan memang perlu. Untuk menjadi kaya tidak ada yang melarang. Kesehatan yang baik selalu didambakan semua orang. Dia tambahkan, sejak anak-anaknya berusia dini, dia sudah menanamkan kepada mereka suatu nilai hidup yang penting, yaitu memperhatikan orang lain, dapat berbagi dalam kasih, dan selalu bersyukur, karena semua yang ada pada kita adalah pemberian dan anugerah Allah yang tidak harus kita nikmati sendiri, melainkan untuk dapat berbagi dengan orang lain dan untuk menolong sesama. Jadi kita akan jauh lebih berbahagia bila kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama dan membuat orang lain berbahagia. Sahabat, apa yang seharusnya menjadi pegangan kita untuk sebuah kehidupan yang bisa dikatakan bahagia dan berhasil? Apakah jika kita punya banyak uang, kuat secara finansial, usaha pekerjaan kita maju pesat dan lancar? Bukan seperti itu yang biasanya dipikirkan kebanyakan orang bila mendengar kata berhasil. Berhasil sesuai dengan firman Tuhan mengarah kepada skala yang lebih besar dan aspek yang lebih luas. Misalnya, kita diberkati secara finansial. Lalu apakah yang kita lakukan kemudian? Apakah kita pendam semua itu buat diri kita sendiri? Kita nikmati untuk kepuasan kita sendiri? Atau menjadikannya saluran berkat buat orang lain? Banyak orang yang salah arah dalam mengejar kebahagiaan dan keberhasilan. Ada yang menggunakan dengan tidak semestinya. Ada yang salah dalam menempatkan prioritas. Mencari keberhasilan hanya untuk kepentingan pribadi dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui nats yang menjadi perenungan kita hari ini, kita diajarkan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita harus mempunyai prinsip hidup dan nilai hidup yang kita anut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan supaya kita menjadi pribadi yang memiliki 2 sifat utama. Yang pertama, tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, kita diminta untuk menjadi pribadi yang tidak turut berbuat dosa dan senantiasa patuh pada kehendak dan sabda Tuhan. Yang kedua, menjadi pribadi yang kesukaannya Taurat dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Sikap ini mengacu pada suatu keputusan untuk terus bersedia hidup berakar pada perintah dan ketetapan Tuhan, serta selalu mendasarkan apapun yang kita lakukan agar tidak menyimpang dari ketetapan Tuhan. Bagaimana kita harus menyikapi hal ini? Kita harus tetap terus bergaul dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya, firman Tuhan itu harus terus melekat dan merekat dan tertanam dalam seluruh segi kehidupan kita. Janganlah biarkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar itu hanya lewat saja. Setelah kita baca, kita dengar, kita katakan kita tahu, kita mengerti, tetapi segera berlalu dan terlupakan. Tidak cukup kita membaca, mendengar firman Tuhan hanya pada hari Minggu saja. Tetapi kita harus mengisi diri kita dengan firman Tuhan setiap hari. Agar supaya dapat teraplikasi secara nyata, kita harus menghidupi firman Tuhan dengan sepenuhnya dan seutuhnya. Jadikan firman Tuhan itu bagian dari hidup kita yang tidak terpisahkan. Dan biarlah kita selalu melakukannya dengan benar dalam setiap aspek kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun. Jika kita dapat melakukannya, kita akan memperoleh hasilnya. Sang pohon akan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Apabila kita sudah dapat mengaplikasikan nats tersebut di atas, maka kita akan terus menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Tidak pernah layu daunnya, artinya hidup kita akan terus diwarnai dengan kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita. Dan seperti yang dikatakan pada ayat yang ketiga tadi, apapun yang diperbuat akan berhasil dan memberi dampak yang baik, apakah itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, maupun untuk orang lain. Sahabat, apakah Anda merindukan hidup yang bahagia dan berhasil? Melalui momen bulan keluarga dalam bulan Oktober ini, marilah kita ajak sesama anggota keluarga kita untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, jadikan Tuhan milik abadi kita. Marilah kita jalani hidup yang berpusat pada Tuhan, hidup yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Taatilah semua perintahnya dan lakukanlah dengan benar. Jadikanlah kita sebagai pelaku firman Tuhan sejati dengan terus mendasari langkah hidup kita pada kebenaran firman-Nya, dan kita akan mengalami kehidupan yang berbahagia dan berhasil di dalam Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan bersama doa-doa syafaat. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Kini kami hendak menyampaikan apa yang menjadi pergumulan dan harapan kami lewat doa syafaat kami. Kami hendak mendoakan kehidupan jemaat, baik secara pribadi maupun dalam konteks keluarga. Berkatilah kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, agar dapat mendukung kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dukunglah juga setiap pelayanan yang mereka lakukan, agar berhasil dengan baik, dan melalui pelayanan mereka
agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkatilah juga setiap kegiatan gerejawi yang diadakan, baik ibadah, persekutuan maupun acara-acara pembinaan, khususnya kegiatan-kegiatan dan acara-acara dalam bulan keluarga pada saat ini, agar berjalan dengan baik dan lancar, dan memberi manfaat untuk membangun setiap kehidupan keluarga, sehingga setiap keluarga berkenan menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan mereka. Kami juga ingin mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menyongsong pemilu tahun depan. Kiranya semua pihak yang terlibat boleh berpolitik dengan sehat dan jujur, sehingga kondisi kehidupan masyarakat tetap dapat terjaga dengan baik dan aman. Akhirnya kami hendak menyerahkan kegiatan kami hari ini, baik pekerjaan maupun pelayanan kami, agar berjalan dengan baik dan lancar dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.